Nama saya Ferry Wirawan Teja, saya founder Samahita Wirotama, yaitu perusahaan konsultan manajemen strategik dan SDM. OKR itu sendiri kan singkatan dari objektif dan key result, seperti itu. Jadi ini satu sistem manajemen kinerja yang memang lagi ngetren saat ini dipakai oleh para startup company. Memang OKR sendiri ini bukan barang lama, bukan barang baru, bukan barang baru, tapi sebetulnya barang lama banget. Dari tahun 77 sudah diperkenalkan oleh Andy Grove pada waktu beliau memang menjadi pimpinan di Intel, dan Andy menyampaikan hal ini kepada John Doerr, lalu oleh John Doerr tahun 99 dibawa kepada Google. Nah, jadi dimulai dari Google, kemudian OKR ini akhirnya merambah kepada seluruh startup company, karena memang ini agak berbeda dengan KPI. Biasanya KPI itu periodenya itu bisa 1 tahun, sedangkan OKR ini hanya 3 bulan. Apabila itu sudah tercapai dan sebagainya, lalu itu sudah bisa diganti dengan OKR yang baru. Demikian. Pada dasarnya sebetulnya OKR adalah bagian daripada strategic management. Jadi proses strategic management itu tentu biasanya oleh perusahaan-perusahaan besar akan start mulai dari semester kedua untuk berbicara tentang tahun mendatang. Nah, OKR sendiri itu setelah bisa berjalan, setelah objektif atau sasaran perusahaan itu sudah dirumuskan. Lalu dari sana, dari objektif perusahaan dan ukurannya itu sudah didefinisikan, maka kita bisa membuat satu OKR untuk company yang akan di-align-kan dengan departemen, unit, ataupun individu. Proses yang cukup menarik bahwa OKR itu tidak hanya sifatnya top down, tetapi juga bisa bottom up. Yang menurut saya ini sangat mudah diterima oleh para milenial yang selama ini adalah generasi yang memiliki aspirasi. Dan harapan mereka tidak bekerja dengan satu sistem ukuran kinerja yang kaku, yang kira-kira itu hanya top down saja. Tapi OKR justru malah mempromosikan bottom up alignment. Itu yang menjadi kunci dan krusial pada saat kita menerapkan OKR. Kalau di Indonesia mungkin budaya itu akan menjadi satu tantangan yang terbesar, karena kita bisa melihat bahwa budaya kepemimpinan yang ada di Indonesia ini memang lebih cenderung sifatnya adalah top down. Tetapi saya cukup optimis dengan OKR, mengingat generasi milenial yang mengenyam pendidikan yang sangat baik sekali ini, pasti tentunya mereka berharap bahwa mereka didengarkan dan aspirasi mereka itu diwujudkan dalam bentuk satu sistem manajemen kinerja yang kita akan perkenalkan ini, yaitu OKR itu sendiri. Jadi kalau perusahaan akan menerapkan OKR, maka satu hal yang sangat krusial yang harus ditangani oleh perusahaan itu adalah tentang budaya kepemimpinan itu sendiri. Bahwa pemimpin bukan satu-satunya narasumber mengenai apapun yang akan dikerjakan oleh perusahaan, tetapi semua orang akan terlibat dan orang akan memberikan kontribusi. Oke, pada dasarnya kan pada waktu kita berbicara mengenai manajemen strategik atau manajemen kinerja, semua bermula dari objektif. Ketika kita memiliki satu objektif atau sasaran, kita ingin mengetahui apa ukuran keberhasilannya, dan itu yang diwujudkan dengan KR atau KPI, ya, demikian. Nah, bagaimana saya bisa tahu bahwa sasaran saya sudah tercapai? Kalau KR itu sudah tercapai. Nah,
Perbedaannya dengan sistem KPI biasanya periodenya setahun. Dan saat ini saya melihat bahwa pimpinan-pimpinan tertinggi, terutama para pengusaha, mereka melihat bahwa kadang-kadang satu periode setahun itu terasa lama sekali. Padahal mereka menginginkan untuk mencapai banyak hal. Nah, banyak hal itu akhirnya mereka tetapkan dalam bentuk satu periode yang lebih singkat, yaitu 3 bulan itu tadi. Diharapkan bahwa dalam 1 tahun ada banyak hal yang bisa dikerjakan. Dan itulah yang terjadi pada para startup company. Mereka melakukan begitu banyak hal dalam satu kurun waktu yang tidak bisa dilakukan oleh perusahaan tradisional, karena startup company memiliki pendekatan yang berbeda, yaitu OKR itu sendiri. Sejauh mana OKR mereka itu tercapai? Yang menarik dari OKR itu justru tidak diharapkan pencapaian 100%, bahwa pencapaian 60-70% itu adalah pencapaian yang baik sekali. Artinya target-target yang ditetapkan itu justru bukan target yang aman, tetapi justru adalah target yang sifatnya ambisius dan aspirasional. Oke, that's good. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Periode untuk memonitor apakah OKR itu akan berhasil atau tidak dan sebagainya, walaupun memang kita ngomong angka 3 bulan, sebetulnya monitoring OKR itu adalah mingguan. Jadi kalau misalnya kita memonitor OKR itu setiap minggu sekali, lalu pada akhir periode quarter itu tadi, 3 bulan itu tadi ternyata hasilnya jelek, misalnya di bawah 30%, maka dapatlah dipastikan dan dapatlah saya pun bisa atau siapapun yang melihat hal itu udah tiap minggu dipantau dan hasilnya tetap jelek, berarti OKR itu memang tidak mungkin dicapai. Oleh sebab itu lebih baik OKR yang nilainya di bawah 30% kita drop. Sedangkan OKR yang di atas 30-60% itu adalah sesuatu hal yang maybe this quarter kita nggak achieve, tapi next quarter kalau kita ukur lagi, kita mungkin akan achieve hal itu. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai kapan kita akan sebut OKR ini berhasil, bisa kita lanjutkan terlebih dahulu, atau ini kita drop saja.